seluruh narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Ini mohon maaf ya, saya tadi agak telat sedikit, karena sebenarnya rakornya masih berlangsung di kantor ya. Tadi saya minta sebentar digantikan oleh teman-teman yang lain, oleh Mas Asing dan lain. Karena saat ini ya kami juga sedang rakor persiapan pasca putusan MK ya. Jadi sudah beberapa kali kita melakukan rakor ya. Rakor ini ya tentu salah satunya adalah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada yang PSU, ada satu yang penghitungan suara ulang itu di Sekadau ya. Dan yang ada dua yang seluruh TPS-nya diulang itu Nambire dan juga Bovendigul. Nah, oleh karena itu tentu KPU ya perlu melakukan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan, terutama berkoordinasi dengan seluruh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota yang akan menyelenggarakan PSU maupun penghitungan suara ulang tersebut. Nah, pertama ya kami tentu saja pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pertama kita melakukan pencermatan terhadap putusan yang dikeluarkan ya, terutama berkaitan juga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum karena pada putusan ini Mahkamah apa ya, di dalam pertimbangan hukumnya sudah lebih lebih detail ya, memberikan perintah-perintah ya. Jadi menurut saya ini agak berbeda dengan putusan-putusan yang sebelumnya ya. Jadi kita perlu membaca kembali pertimbangan hukum sampai kepada amar putusannya. Gitu ya. Nah, karena putusan final dan mengikat, tentu bagi KPU menjadi kewajiban kita untuk menindaklanjuti ya. Nah, dalam pelaksanaannya tentu kami pertama sekali harus menyatukan ya, mengumpulkan, melakukan rakor di internal gitu. Itu yang paling pertama yang akan kita lakukan. Nah, kita tentu juga perlu segera juga melakukan rakor dengan Bawaslu RI dan tetapi memang untuk saat ini sudah dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi seluruh jajaran kita di bawah sebelum mereka melakukan membuat rancangan untuk jadwal tahapan ya. Pertama kita minta juga mereka untuk konsolidasi dulu di internalnya masing-masing. Sekaligus di dalamnya untuk mengecek ya kesiapan anggaran ya, kemudian juga logistik yang perlu segera dipersiapkan, diperhitungkan agar supaya kemudian di dalam penyusunan anggaran untuk PSU ini maupun penghitungan suara itu baru kemudian mereka melakukan penyusunan jadwal dan tahapan untuk PSU-nya sendiri. Jadi itu yang pertama sekali harus dilakukan oleh teman-teman. Itulah kenapa ketika putusan Mahkamah Konstitusi pertama sekali dikeluarkan, itu kemudian kita langsung undang rapat koordinasi di KPU untuk menyampaikan apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pertama sekali mereka mendapatkan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, selanjutnya ya pada saat ini teman-teman sudah mempunyai ya rancangan-rancangan tahapan yang sudah dipersiapkan, misalnya di beberapa daerah ini kan ada yang mendapatkan putusan dalam jangka waktu pelaksanaannya 30 hari. Ada satu yang 45 hari dan ada 60 hari dan juga ada yang pelaksanaannya itu 90 hari ya. Nah, ini tentu varian dari lamanya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat penting bagi KPU yang akan melaksanakan PSU untuk memperhatikan ya tahapan-tahapan yang akan disusun di dalam jadwal tahapan PSU-nya. Nah, ini yang menjadi perhatian, yang menjadi satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena kita tidak dibenarkan akan melaksanakan PSU-nya di luar dari jadwal tersebut, ya batas waktu tersebut. Kemudian di dalam batas waktu yang diatur 30 hari, 45 hari, 90 hari, dan 60 hari tersebut, itu tentu sudah masuk tahapan-tahapan. Misalnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada yang mengatur tentang pergantian badan ad hoc. Nah, ini kan tentu perlu persiapan waktu yang cukup
untuk dilakukan rekrutmen kembali ya, evaluasi dan rekrutmen. Nah, kemudian yang tidak ada dalam amar putusan mahkamah untuk mengganti badan ad hoc-nya, kita juga minta untuk dilakukan evaluasi. Nah, ini penting sekali agar supaya proses pemungutan suara ulang ini tetap bisa berjalan luber dan jurdil, serta kemudian transparansi dan akuntabelnya tetap terjaga. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman itu melakukan evaluasi. Evaluasi ini kita harapkan bisa kemudian dimulai dari membaca pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah Konstitusi. Jadi karena Mahkamah sudah detail juga menyebutkan TPS, PPS, PPK, kemudian yang berkaitan adanya dugaan-dugaan tuduhan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya. Jadi kita minta mereka untuk melakukan evaluasi dengan mendapatkan penyelenggara yang tentu saja bisa kita percaya di dalam proses pelaksanaan tahapan PFU ini. Nah, ini tahapan-tahapan pelaksanaan ya. Jadi beberapa yang kita sudah lakukan rapat koordinasi, ada yang memang masih tersedia anggarannya, gitu ya. Tetapi ada juga yang sudah tidak ada tersedia anggarannya, ada yang masih memiliki sisa anggaran. Nah, oleh karena itu perlu kemudian teman-teman yang akan menyelenggarakan PSU ini untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena anggaran PSU keseluruhannya ini semua akan ditanggung oleh APBD ya. Jadi tentu kami harapkan sekali bisa koordinasi yang intens, cepat, dan juga pemerintah daerah juga bisa merespon ini juga dengan cepat. Seluruh tahapan bisa dilaksanakan dengan baik, ya, dengan matang, dipersiapkan, dan kemudian terakomodir seluruh anggaran kebutuhannya. Nah, itu yang kita minta juga ya berkaitan dengan persoalan anggaran. Tadi sudah SDM, anggaran, kemudian logistik. Ya. Tentu terkait dengan logistik ini juga sangat penting, di mana PSU ini kan dilaksanakan di masa pandemi. Jadi agar supaya pelaksanaan persiapan logistik kebutuhan kelengkapan TPS juga sudah sesuai dengan PKPU 6 tahun 2020 ya, di mana telah disediakan APD dan juga kelengkapan-kelengkapan lainnya ya. Terkait dengan surat suara, teman-teman ini semuanya sudah mengecek ya kesiapan surat suara di masing-masing TPS, di mana surat suara pilkada ulang ini kan juga sudah disediakan pada tanggal 9 Desember. Jadi itu kan sudah ada disiapkan di setiap pelaksanaan pemungutan suara ya. Nah, oleh karena itu ini sudah dicek, kita sudah ada yang bisa menggunakan surat suara ya, terkait dengan surat suara tidak terlalu sulit ya, mungkin kota dan bilik juga tidak ada masalah, tinggal nanti formulir-formulir yang akan kita siapkan ya berkaitan dengan formulir yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang ini. Nah, langkah selanjutnya setelah teman-teman menetapkan tahapan, yang terpenting tentunya adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi kapan pemungutan suara ulang ini akan dilaksanakan, kapan penghitungan suara ulang ini akan dilaksanakan. Nah, ini tentu sangat penting bagi penyelenggara untuk bisa cepat mensosialisasikan pelaksanaan PSU-nya, ya, termasuk juga dengan berbagai stakeholder yang ada ya, sehingga perlu langkah-langkah yang tepat ya untuk bisa menyampaikan, meyakinkan, dan memberitahu kepada seluruh pihak pelaksanaan PSU ini. Dan beberapa putusan yang berkaitan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, kenapa satu daerah ini diminta diganti seluruh penyelenggara ad hoc-nya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya juga cukup sensitif untuk disampaikan kepada masyarakat. Misalnya di Nabire misalnya, kenapa misalnya putusan Mahkamah Konstitusi kemudian kan mewajibkan kita untuk pemungutan suara langsung gitu ya, tidak menggunakan noken. Nah, ini tentu kerja yang akan dihadapi oleh KPU
Nabire dan Papua ini tantangannya juga cukup cukup berat gitu ya. Nah, oleh karena itu termasuk di dalam hal, penyusunan data pemilihnya kembali ya. Ini kan harus disisir nih, mana TPS-TPS yang, datanya melebihi DP4 gitu ya, itu kemudian kan harus disisir, kembali dicek dan kemudian dilakukan pengecekan, pencermatan, dan bersama-sama dengan, Bawaslu ya. Nah, ini menjadi sangat sangat penting dan pekerja besar bagi, KPU, Nabire dan Papua juga dengan kita ya. Itu kenapa kita, intenslah melakukan, koordinasi dengan teman-teman, di Papua ya, Papua terkait dengan Nabire, Yalimo dan juga, persiapan untuk Bovendigul ya. Nah, kalau Bovendigul kan kita ulang sama seperti, semula gitu ya. Jadi ini tinggal proses pemungutan suara dan, rekapitulasinya ya. Tapi kalau di Nabire ini kan dimulai dari pemutakhiran data pemilihnya. Jadi kita tentu ada kerja, teman-teman ada kerja ekstra yang perlu juga, teliti, hati-hati dan ini sangat, besar harapan kami ya tentu keberhasilannya ini didukung oleh semua pihak stakeholder yang ada di sana. Khususnya, juga, pemerintah daerah ya untuk bisa membantu kita di dalam pemutakhiran data pemilih. Nah, ini yang menjadi sangat penting bagi kami ya untuk, mendapatkan perhatian ya. Nah, untuk di Morowali Utara dan juga di, Halmahera Utara itu kan berkaitan dengan, perusahaan ya yang tidak meliburkan, pekerjanya sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu yang kemudian diminta kita untuk mendirikan TPS khusus ya, DPT khusus dan TPS khusus. Nah, ini yang sedang, akan dipersiapkan oleh teman-teman ya, semuanya sudah mulai, berkoordinasi, saling koordinasi dan kami juga sudah mengeluarkan surat ya, sebagian sudah kami sampaikan surat, apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang sudah, yang harus disiapkan oleh teman-teman provinsi maupun kabupaten kota yang akan melaksanakan PSU dan PSS dan kemudian, juga, di dalamnya kami menyampaikan, beberapa hal yang berkaitan dengan, termasuk di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada yang sebagian lagi hari ini kita kita, akan, sampaikan di dalam, surat kita untuk pelaksanaan, pemungutan suara ulang ya. Nah, ini yang dalam dalam beberapa hari ini ya, seminggu ini yang kita sudah lakukan ya, dengan, teman-teman di KPU provinsi maupun di KPU, kabupaten kota. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan tadi yang saya sampaikan itu. Untuk di, Labuan Batu Selatan misalnya dengan, eee, Rokan Hulu ya kalau saya Inhu ya, itu yang berkaitan dengan perkebunan yang sama ya. Ini kan ada dilakukan PSU karena perkebunan yang sama dan itu juga kita minta kepada, teman-teman KPU Provinsi Sumatera Utara, ini juga harus perlu dilakukan, supervisi ya dan juga, kemudian, pencermatan terhadap pengguna hak pilih ya, yang, kemudian, agar tidak terjadi pengulangan yang sama ya. Ini juga, untuk Teluk Wandama di Papua Barat. Jadi kita minta mereka mencermati nama-nama di dalam daftar, pemilih, pengguna hak pilih ya, kemudian mengecek kembali ke dalam, daftar pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih dan juga, dari daftar hadir ya di, dalam kotak yang sama ini juga, digunakan di dalam, bukti-bukti ya. Jadi sudah sudah ada sih ya di luar ya. Jadi itu yang langkah-langkah yang, perlu dipersiapkan oleh, teman-teman. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, secara, ringkas apa yang sudah disiapkan oleh KPU, tentu, semua pihak kita harapkan bisa, mempersiapkan diri, termasuk juga, pemerintah daerah di dalam dukungan anggaran yang, dibutuhkan oleh, pelaksanaan pemungutan suara ulang dan juga, penghitungan suara ulang. Kita juga menekankan kepada jajaran kita untuk betul-betul ya, di dalam penyusunan anggaran tersebut
sesuai dengan kebutuhan. Jadi optimalisasi, ya, rasionalisasi sehingga anggaran tersebut tidak menjadi besar ataupun sesuai kebutuhan saja yang disiapkan. Itu mungkin Mbak yang sudah bisa saya sampaikan sementara, nanti mungkin kita akan lebih banyak pada diskusi. Baik, terima kasih Ibu Evi atas pemaparannya. Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Bu Evi tadi, sebenarnya hari ini juga sedang rapat koordinasi ya Bu. Iya. Semoga ya Mantap, semoga sama supervisi. Ya semoga berjalan dengan lancar ya seperti itu. Tadi juga KPU RI berpesan bahwa penyelenggara di daerah juga melakukan evaluasi, misalnya ada hal-hal yang menjadi special request dari mahkamah seperti itu, seperti pembentukan TPS di Morowali Utara dan Halmahera Utara, kemudian case seperti pemutakhiran data pemilih dan juga perubahan mekanisme pemungutan suara dari sistem noken menjadi sistem yang biasa di Nabire seperti itu. Hal-hal seperti ini yang diharapkan bisa jadi perhatian. Kemudian juga soal anggaran, diharapkan Pemda juga bisa responsif, tapi di sisi lain juga KPU daerah bisa memberikan perencanaan yang rasional dan juga optimal seperti itu. Selanjutnya kita akan ke pembicara yang kedua. Baru hadir juga di tengah kita ada Pak Rahmat Bagja dan juga Mas Alwan Olah. Selamat siang, Bapak-bapak. Siang, Mbak-mbak. Ya. Siang, Ya, sepertinya Pak Bagja sedang dalam perjalanan ya, Pak? Betul, Mbak. Iya. Baik, kita langsung saja. Baju kaos ya. Oh, iya, tidak apa-apa, Pak. Tidak. Iya. Siap. Yunda sehat, Kak Evi. Alhamdulillah. Sudah lama tidak mendengar suara Kak Evi ini. Kayaknya kita jarang banget satu conference ini sama Kak Evi. Iya, jarang ya. Oke. Inilah dia. Nanti sama-sama supervisi aja ke Nabire sama Bu Pendikul ya. Siap. Kalau itu siap ya. Nanti biasanya yang suka ikut ke Papua tuh Bang Ferry Junaidi. Asal jangan beliau jadi pemohon saja. Siap, Bang. Kali ini kita memantau, Bang. Oke, boleh ikut loh ini. Siap. Baik, langsung saja saya akan ke Pak Bagja terlebih dahulu, Pak. Iya, Mbak. Monggo untuk menyampaikan catatan Pak Bagja soal persiapan pengawasan pasca putusan MK ini. Silakan Pak Bagja. Makasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di minggu siang ini cuaca mendukung untuk conference, walaupun mendukung juga untuk tidur siang. Alhamdulillah kita bisa bertemu di suasana video conference ini dengan Kak Evi yang susah sekali ketemunya karena terlalu sibuk Kak Evi-nya. Dan juga Bang Ferry Junaidi, ada juga abang kita Bang Alwan, nah, ini tokoh-tokoh pemantau semua di sini, dan juga ada pembicara yang lain. Saya mohon maaf tidak menyapa satu persatu, dan Mbak moderator yang sering ketemunya lebih banyak di ruang hakim di ruang majelis MK atau di Bawaslu atau di DKPP. Dan juga para teman-teman semua yang menghadiri. Kita mulai, Bapak Ibu, dari persidangan MK ada 132 perkara yang diregistrasi, dismissal proses ada 100 dan pemeriksaan lanjutan 32. Dari 32 perkara yang ditolak sebanyak 10 perkara. Ada Belu, Kota Baru, Malaka, Karimun, Sumbawa, Konawe, Tujuh Una-Una, Sumba Barat, Solok, dan Kota Ternate. Sedangkan yang lanjut ke sidang pemeriksaan lanjutan ada 32 perkara, ya. Dan juga ada yang tidak dapat diterima, ada 5 perkara, ada Kabupaten Pesisir Barat, Bandung, Nia Selatan, Samosir, dan Tasikmalaya. Perkara dengan amar putusan perhitungan suara ulang
ada di sisi Kadau. Nah ini KFI dan juga Bawaslu, mungkin KPU dan Bawaslu ini agak lebih ringan tugasnya karena penghitungan suara ulang, tidak pemungutan suara ulang. Kemudian yang menarik ada 16 perkara dengan amar putusan pemungutan suara ulang dengan tipe permasalahan. Pertama ada DPT atau DPTB, permasalahan administrasi, ada juga pidana, pengelompokan surat suara, tanda tangan palsu, mobilisasi massa, dan pemilih yang ikut yang belum memenuhi kriteria memilih tapi ikut memilih. Kemudian ada 6 perkara dengan permasalahan DPT, yaitu di Teluk Pondama, yang katanya sih tanggal 8 April, tapi nanti KFI juga bisa memberikan ini apakah betul 8 April, agak-agak mepet ini, karena memang waktunya diberikan cuma 30 hari kalau tidak salah ya. Kemudian PHP pemungutan suara orang di Nabire ada 2 perkara. Kemudian pemungutan suara ulang kemudian di Kabupaten Halmahera Utara yang berhubungan dengan DPT dan DPTB, dan juga Labuhan Batu dan juga Kota Banjarmasin. Kemudian ada permasalahan administrasi yaitu Kabupaten Muara Utara, Yalimo, Labuhan Batu Selatan, Indragiri Hulu, dan Bovendigul. Dan kemudian ada konteks administrasi, pertama tidak masuk Bawaslu, ada perusahaan yang tidak menimbulkan pegawainya, kemudian perubahan hasil rekapitulasi suara, kemudian ada masalah noken, kemudian adanya segel suara rusak, penggunaan surat suara penduduk yang telah pindah, meninggal atau dalam tahanan, penyampaian surat suara, dan pendaftaran paslon yang belum selesai menjalani pidana 5 tahun. MK memberikan tafsiran baru kembali mengenai kriteria pidana 5 tahun. Jadi pembebasan bersyarat sekarang masuk dalam kriteria pidana penjara menurut MK. Kemudian perkara dengan permasalahan pidana ada di Kalimantan Selatan, ada di Penukal Abab, Lematang, Ilir. Kami sebut sebagai Pali, sering sebutnya. Jadi kalau dibacanya panjang sekali. Kemudian Rokan Hulu dan Mandiri Natal, dan juga PHP atau perkara hasil pemungutan suara PSU untuk juga Provinsi Jambi. Kemudian ada beberapa permasalahan. Pertama adalah dasar hukum pengaktifan badan ad hoc Panwas Kecamatan, Desa, TPS selama 2 atau 3 bulan setelah putusan MK. Ini harus kita cari dasar hukumnya, makanya. Dan juga teman-teman KPU juga merasakan yang sama pasti. PPK, PPS, dan juga KPPS. Dan kemudian dasar hukum pengaktifan sentra Gakumdu, karena kemungkinan akan ada lagi pidana, ya, kemungkinan pidana tetap ada. Kemudian kedudukan hukum masa kampanye oleh calon di masa pemungutan MK sampai dengan pemungutan suara ulang, apakah dari DPT sampai dengan kampanye dan lain-lain. Nah, ini memang kita harus ini KFI berat, ini KFI beberapa permasalahan yang harus dimulai dari DPT, apakah masuk juga di kampanye atau tidak. Kemudian kedudukan media cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran dalam rentang putusan sampai dengan masa pemungutan suara. Kemudian kedudukan hukum bila terjadi pasangan calon melakukan larangan dalam kampanye pada masa setelah putusan MK sampai dengan pemilihan suara ulang. Kemudian kedudukan hukum dalam proses penanganan pelanggaran dan sengketa proses oleh Bawaslu pada masa setelah putusan MK sampai dengan pemungutan suara ulang. Apakah masih ada sengketa proses? Nah, ini persoalan. Kalau misalnya ada DPT, apakah dimungkinkan adanya sengketa proses? Kemudian kedudukan hukum dalam keterlibatan ASN, pejabat negara, TNI Polri pada masa putusan MK sampai dengan PSU. Ini bagaimana? Nah, kalau dilihat menurut pasal 157 ayat 9 Undang-Undang 10 tahun 2016, putusan MK dimaksud untuk perselisihan hasil pemilihan adalah final dan mengikat, ya. Kemudian dalam hal putusan setelah berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, dan atau penghitungan suara ulang, MK dapat memerintahkan untuk langsung menetapkan hasilnya. Nah, di sini putusan setelah. Kalau putusannya telah selesai, bagaimana? Apakah harus ada kemudian nanti bisa pendaftaran perkara lagi? Ini para lawyer langsung paham nih, ada perkara lagi nih bisa diajukan ke MK. Kemudian ini menarik nih Bang Ferry, Bang Alwan, dan juga Kak Evi, kita harus bahas ini. Adakah kemungkinan nanti setelah penetapan, karena menarik amar putusan MK ya memerintahkan di 2018 memerintahkan kepada penyelenggara pengawas
untuk melaporkan secara tertulis kepada MK selambat-lambatnya 7 hari sejak 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan. Akan tetapi dalam keputusan MK pada PHP tahun 2020 ini disebutkan bahwa memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang dan bla 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 bla, dan selanjutnya diumumkan sesuai dengan peraturan perundangan oleh termohon tanpa harus melaporkannya kepada mahkamah. Ini menarik ya menurut saya. Berarti ada kesempatan untuk membuka perkara kembali. Dan dari situ nanti Bang Ferry dan Bang Alwan akan menarik juga kita bahas apakah ini tidak kemudian agak bermasalah ya, karena sampai kapan ini harus berhenti kan gitu. Kemudian dalam amar putusan untuk ada beberapa permohonan yang diajukan ke MK pasca pelaksanaan PSU berdasarkan putusan Mahkamah nomor posisi tahun 2018, misalnya adalah ke Kabupaten Sampang dan Kabupaten Cirebon yang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah, itu menarik ya, menurut saya harus kita lihat juga itu. Kemudian juga kemudian akan ada potensi-potensi pelanggaran pasca putusan MK. Yang tadi ya yang harus membuat sentra kumdu, kemudian evaluasi kembali. Pertama adalah politik uang, pemilih yang memilih lebih dari satu kali, netralitas ASN, dan menariknya netralitas ASN pada pilkada itu pasti angkanya lebih besar daripada pemilu. Jadi netralitas ASN itu paling kenanya di pasal pilkada. Dan ini sepertinya teman-teman sudah melakukan penelitian bahwa memang hubungan relasi pada saat pilkada itu lebih dekat daripada dengan pemilihan umum. Kemudian penyalahgunaan kewenangan calon petahana yang sudah kembali menjabat. Nah, bagaimana petahana yang kembali menjabat? Apakah kemudian dinonaktifkan atau bagaimana? Nah, ini menarik ini untuk kita bahas. Ini akan banyak sekali ini problem-problem hukum ke depan. Kemudian kampanye di luar jadwal. Kemudian pengumuman suara pada saat rekapitulasi, pelanggaran yang menyebabkan pemungutan suara ulang, pasal 112 Undang-Undang Pemilihan, yaitu terjadinya gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Kalau saya melihat misalnya masalah Boven sekarang lagi masih agak rusuh ini sepertinya di Boven. Menurut saya nanti KFI juga mungkin tetap dilaksanakan PSU, akan tapi menunggu persiapkan saja dulu KPU dan juga Bawaslu-nya, dan kita menunggu sampai masyarakat agak cooling down. Kenapa? Karena kemungkinan ini akan jadi permasalahan besar. Kalau didekati dengan cara-cara peningkatan keamanan pun akan jadi permasalahan ke depan. Karena dan juga waktu untuk Boven 90 hari agak berbeda dengan yang lain. Kemudian pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Petugas KPPS minta memberikan tanda khusus, penentangan atau bonus nama, dan lain. Dan inilah yang akan menjadi potensi pelanggaran pasca putusan MK dan khususnya pada saat pemungutan suara ulang ataupun pada saat tahapan-tahapan dilakukan, misalnya tahapan DPT dilakukan. Dan itulah yang akan menjadi persoalan kita ke depan, dan saya yakin kami menunggu teman-teman KPU melakukan simulasi. Ini tugas KFI berat ini, bukan hanya tes. Halo? Iya, Pak. Ya, sudah ada suaranya, Pak. Oh, oke. Terdengar ya? Iya, terdengar, Oke. Pak Bagja. Oke. Masih menyimak, Bang. Siap. Ini agak-agak gimana grogi itu. Karena tahapan di depan akan banyak masalah ini. Ditambah lagi teman-teman KPU juga sekarang lagi menyusun persiapan simulasi untuk tahapan pemilu tahun 2024 sekaligus juga pilkada 2024. Karena kalau waktu yang diajukan KPU benar 30 bulan, maka itu akan jadi tugas berat
kita bersama untuk melakukan simulasi, baik simulasi penyelenggaraan, pastinya pertama kali ada simulasi penyelenggaraan maupun simulasi pengawasan, ditambah dengan PSU pada saat ini. Ya, demikian saya kira ini yang patut kiranya kita perhatikan bersama. Dan saya harapkan komunikasi akan lebih lancar lagi karena persiapan-persiapan di daerah ini yang harus kemudian dipersiapkan secara matang. Terima kasih teman-teman semua, semoga dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman di tengah minggu yang cerah ini. Kalau saya nggak tahu kalau Bu Beatrix di Jayapura seperti apa, semoga cerah juga. Dan kita harapkan kita bisa melakukan penyelenggaraan PSU dengan baik dan tidak kemudian menghasilkan lagi sengketa-sengketa hasil. Terima kasih sekali lagi teman-teman, mohon maaf jika ada kata yang salah. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan semoga sehat semua, tidak terkena COVID. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagja atas penjelasannya. Tadi ada hal-hal yang menarik yang mungkin saya pikir bisa direspon juga oleh teman-teman dari Kode ataupun dari Mas Alwan, terutama berkenaan dengan pelanggaran potensi pelanggaran pasca putusan MK. Bapak Ibu, di kolom chat sudah ada beberapa tanggapan dari peserta. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Pertama dari Pak Hadar dari Netgrid. Di sini Pak Hadar mau memberikan usul ke Bu Evi, ke KPU, agar Sirekap juga difungsikan dan dipersiapkan dengan baik. Tidak hanya kerja transparan yang perlu diangkat, namun pemanfaatan kontrol integritas hasil dari Sirekap juga bisa dimanfaatkan. Kemudian ada juga dari Pak Berhan, menyumbangkan saran untuk pemilihan suara ulang yang utama dipastikan bahwa absensi benar-benar dokumennya ada. Ya, ini juga merespon beberapa kasus di Mahkamah Konstitusi ya soal adanya beberapa daerah yang kemudian absensi absensi DPT-nya tidak valid, bahkan tidak ada. Karena dokumen ini menjadi dasar untuk memilih, bukan lagi DPT yang ada. Terima kasih Pak Berhan. Kemudian ada satu pertanyaan dari Pak Berhan, mungkin akan kami sampaikan, kami bacakan pasca sesi pemaparan narasumber ini selesai. Selanjutnya saya akan ke Mas Ihsan Maulana, peneliti Kode Inisiatif. Harapannya di sini Mas Ihsan bisa memberikan catatan juga dari Kode Inisiatif terkait dengan PSU pasca putusan MK, apa yang perlu diantisipasi, dan mungkin Mas Ihsan bisa merespon sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh penyelenggara tadi. Silakan Mas Ihsan. Ya, terima kasih Mbak Viola. Ya, terima kasih Bu Evi, Pak Bagja, Mas Ferry, dan juga Mas Alwan yang sudah berkenan bergabung di diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin saya izin share screen begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi diskusi kami di siang hari ini berkaitan dengan hitung mundur waktu pemungutan suara ulang atau PSU di 15 daerah dan 1 daerah penghitungan suara ulang begitu. Sebetulnya adalah ingin melihat bagaimana kesiapan penyelenggara dan juga penyelenggaraannya, karena kita tahu Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu yang tadi sudah disampaikan juga sama Bu Evi, bahkan begitu cukup lengkap kapan begitu penyelenggara di daerah harus segera menyelesaikan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah profiling putusan MK yang saya yakin rekan-rekan sekalian juga sudah mengetahui dan juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evi dan juga Pak Bagja terkait dengan berapa jumlah putusan, lalu juga yang dikabulkan, bagaimana perintah MK begitu, dan juga daerah mana saja yang melaksanakan PSU. Nah, selanjutnya
kalau kita melihat dari 16 putusan Mahkamah Konstitusi yang memang memerintahkan pemungutan suara ulang, ternyata memang kalau dibagi begitu berdasarkan klaster waktu, kapan paling lambat penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemungutan suara ulang, itu ada 4 kategori. Yang pertama, MK memerintahkan 30 hari kerja maksimal, lalu juga ada yang 45 hari kerja, 60 hari kerja, dan 90 hari kerja. Nah, memang sebarannya ini berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Ini juga difaktori atau dilatar belakangi dari sejauh mana sebetulnya cakupan luasan dari pemungutan suara ulang, yang itu berdampak pada lamanya hari kerja untuk melakukan pemungutan suara ulang. Misalnya, kalau dilihat dari 15 daerah yang akan melaksanakan PSU, dan yang mendapatkan 30 hari kerja itu ada 9 daerah kalau kita lihat, itu ada di Banjarmasin, Indragiri Hulu, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Morowali Utara, Pali ya tadi Penukal Aba, Pematang Ilir, lalu ada di Rokan Hulu dan juga di Tolukwandama. Daerah-daerah ini memiliki batas waktu 30 hari kerja sejak diucapkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu ada juga 2 daerah Bapak Ibu sekalian, ini maksimal 45 hari kerja, itu ada di Halmahera Utara dan juga di Yalimo, yang kita tahu Halmahera Utara tadi sudah dijelaskan di mana harus ada pendirian TPS khusus begitu, dan juga ada 2 daerah tingkat provinsi dua-duanya begitu, yang paling lambat harus dilaksanakan PSU dengan jangka waktu 60 hari kerja, yaitu ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan juga di Provinsi Jambi. Dan ada 2 daerah yang MK perintahkan harus segera dilaksanakan PSU 90 hari kerja. Kenapa begitu? Pada akhirnya untuk Bovendigul dan juga Nabire diperintahkan oleh MK untuk PSU dengan jangka waktu 90 hari kerja, karena kita tahu Bovendigul dan juga Nabire merupakan daerah yang harus melaksanakan PSU di semua TPS di Kabupaten Bovendigul dan juga Nabire, sehingga MK berpandangan mungkin membutuhkan waktu yang lebih cukup lama begitu dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Nah, ini adalah jangka waktu PSU berdasarkan perintah putusan MK. Dan bagaimana tantangan PSU di Pilkada serentak 2020? Kami di Kode Inisiatif membagi begitu ada 5 sebetulnya tantangan besar bagi penyelenggara, khususnya KPU dan juga Bawaslu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Yang pertama tadi juga sudah disinggung soal ketersediaan anggaran dan juga rekrutmen penyelenggara. Tadi Pak Bagja juga sudah menjelaskan bagaimana sebetulnya Undang-Undang Pilkada kita tidak cukup memberikan ruang misalnya terkait dengan lembaga ad hoc begitu. Ya, nanti saya akan coba jabarkan. Lalu juga yang kedua adalah soal keamanan pelaksanaan PSU, karena menariknya Bapak Ibu sekalian, ada di satu daerah yang kami rasa memang sepertinya Mahkamah Konstitusi memandang ada faktor keamanan yang memang harus dijaga betul begitu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya memerintahkan kepolisian untuk mengamankan PSU di satu daerah itu begitu. Nanti saya juga akan coba paparkan. Yang ketiga adalah soal sosialisasi dan juga partisipasi, yang kita tahu partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19 juga kemarin cukup tinggi ya, dan ini harapannya juga bisa terus dijaga begitu di PSU, apalagi di kabupaten, tadi ada 2 kabupaten yang akan menyelenggarakan PSU di seluruh TPS, yang juga akan berdampak pada bagaimana partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang. Lalu yang keempat adalah karena PSU ini juga dilaksanakan di tengah situasi pandemi COVID-19, ini juga masih menjadi tantangan juga, karena jangan sampai PSU justru membuat kita jadi lengah akan penerapan protokol kesehatan karena masih pandemi COVID-19, dan juga yang kelima adalah potensi pelanggaran yang tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Bagja begitu, terkait dengan di mana titik-titik potensi pelanggaran yang bisa terjadi di pemungutan suara ulang.
Nah, yang pertama adalah soal tantangan rekrutmen penyelenggara. Nah, saya bagi 3 warna begitu. Ada yang warna hijau, kuning, dan merah. Nah, apa pembedanya begitu, Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau yang hijau ini, kami di Kode Inisiatif berpandangan tidak ada problem terkait dengan rekrutmen penyelenggara ad hoc ya, baik itu KPPS maupun PPK. Karena dari 16 putusan MK, ada beberapa daerah yang MK tidak sebutkan apakah penyelenggara ad hoc-nya itu harus direkrut baru atau dilantik yang baru begitu. Nah, ini misalnya PSU yang tidak disebutkan apakah harus mengangkat kembali atau mengganti anggota KPPS, itu ada di Rokan Hulu, Penukal Abab, Morowali Utara, Halmahera Utara, Nabire, Bovendigul, Yalimo, dan juga Teluk Wandama. Artinya di daerah-daerah ini sebetulnya KPU dan juga Bawaslu bisa saja mengaktifkan kembali anggota ketua dan anggota KPPS yang lama karena memang tidak ada perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk mengangkat ataupun menggantikan yang baru begitu. Dan yang kedua adalah PSU yang disebutkan harus mengangkat kembali anggota KPPS dan PPK yang sebelumnya, yang ini juga ini perintah Mahkamah Konstitusi dan ini ada di 3 daerah, artinya PSU yang terjadi di Labuhan Batu Selatan, dan juga Mandailing Natal, karena MK perintahkan di dalam putusannya harus mengangkat kembali anggota KPPS dan PPK sebelumnya. Nah, maka ini juga mungkin tidak akan menjadi tantangan, tetapi nanti mungkin kondisinya akan berbeda ketika misalnya ternyata ketua dan anggota KPPS ataupun PPK-nya ternyata misalnya ada yang tidak bisa begitu atau tidak memenuhi syarat, maka ini baru menjadi tantangan bagi penyelenggara begitu, karena di satu sisi ada perintah MK untuk kembali mengangkat anggota dan juga ketua KPPS dan juga PPK begitu, tetapi tadi ada syarat misalnya yang ternyata tidak terpenuhi kembali begitu. Nah, yang ketiga adalah kami beri warna kuning. Di sini karena MK perintahkan harus ada rekrutmen baru karena ada pembuatan TPS baru, yang itu ada di Halmahera Utara dan juga Morowali Utara, yang masing-masing itu ada satu ya TPS di Halmahera Utara dan satu TPS di Morowali Utara yang harus dibentuk oleh penyelenggara, sehingga mau tidak mau penyelenggara juga harus merekrut ulang anggota dan juga ketua KPPS di TPS yang memang baru MK perintahkan untuk membentuk TPS yang baru. Dan yang kedua, ini kami beri tanda warna merah Bapak Ibu sekalian, karena memang secara eksplisit sekali di putusan Mahkamah Konstitusi, MK memerintahkan harus ada penggantian, baik itu KPPS maupun PPK. Nah, di Kalimantan Selatan misalnya, untuk TPS-TPS yang akan melakukan PSU, MK perintahkan harus ada penggantian untuk ketua dan anggota KPPS dan PPK sekaligus begitu. Dan itu juga terjadi di PSU Jambi, di mana MK memerintahkan untuk melakukan penggantian ketua dan anggota KPPS dan juga ketua dan anggota PPK. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi penyelenggara, bagaimana waktu yang cukup untuk bisa merekrut kembali. Lalu untuk di Indragiri Hulu dan juga Banjarmasin, Bapak Ibu sekalian, nah di sini Mahkamah Konstitusi hanya memerintahkan untuk merekrut atau mengganti ketua dan anggota KPPS saja begitu di TPS-TPS yang memang harus dilakukan PSU, tetapi tidak menyuruh penyelenggara untuk merekrut atau mengganti PPK yang lama begitu. Nah, ini adalah terkait dengan tantangan rekrutmen penyelenggara yang perlu diperhatikan oleh KPU begitu, karena memang putusan MK ternyata secara eksplisit khususnya adalah berkaitan dengan penggantian KPPS dan juga PPK. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, soal problem sosialisasi dan partisipasi ini juga menjadi poin penting yang perlu kami sampaikan juga. Misalnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Evi dan juga Pak Bagja bahwa sosialisasi dan partisipasi misalnya di Nabire ada tantangan DPT begitu, yang ini menjadi hal yang krusial yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan PSU begitu. Lalu juga
soal undangan memilih yang ternyata juga kalau dilihat di putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi catatan betul untuk PSU di Labuhan Batu Selatan, Indragiri Hulu, dan juga Mandailing Natal, karena ada beberapa undangan memilih yang tidak tersampaikan dan menjadi problem begitu. Dan yang ketiga adalah problem pemilih yang memilih lebih dari satu kali, yang ini juga perlu diperhatikan begitu. Dan juga tadi saya juga sempat singgung bagaimana keamanan PSU. Kalau kita lihat memang dari 16 putusan Mahkamah Konstitusi, 15 daerah PSU memang hanya wajib diamankan oleh kepolisian saja. Nah, tetapi menariknya ada satu daerah yang ini juga nanti mungkin ya bisa dikonfirmasi langsung juga mungkin soal kerawanan di daerah ini begitu, yang kita tahu PSU di Kabupaten Bovendigul, bahkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memerintahkan kepolisian daerah setempat, melainkan juga wajib dibantu oleh TNI beserta jajarannya begitu, yaitu Kodam 17 Cendrawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah beberapa catatan singkat saja mungkin yang perlu diperhatikan terkait dengan pemungutan suara ulang, dan ada beberapa 7 poin krusial terkait dengan pemungutan PSU ini. Yang pertama memang karena tadi ada tenggat waktu Bapak Ibu sekalian ya, dari 30 hari kerja hingga 90 hari kerja, harapannya adalah KPU dan Bawaslu perlu segera menetapkan jadwal tahapan PSU untuk mempersiapkan hal teknis PSU dengan maksimal. Yang kedua adalah penggunaan kembali tadi ya Pak Hadar, dan juga kalau disimak di PPT-nya Bu Evi juga ada soal Sirekap begitu. Nah, ini juga harapannya Sirekap juga bisa digunakan di daerah-daerah yang memang sangat memungkinkan untuk diterapkan begitu, untuk transparansi dan juga optimalisasi penggunaan teknologi di pilkada. Dan yang ketiga adalah KPU dan Bawaslu segera melakukan sosialisasi PSU di daerah yang memang tenggat waktu PSU-nya itu tidak cukup banyak atau 30 hari kerja, yang itu dan cukup banyak ya, tadi ada 9 daerah kalau kita lihat. Yang keempat adalah KPU segera menyiapkan logistik PSU agar tidak terjadi keterlambatan PSU harapannya. Yang kelima juga Bawaslu perlu melakukan pengawasan sedari awal agar pelanggaran yang terjadi dan terbukti di PHPKada tidak terulang kembali. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di Pilkada 2015 itu sempat ada bahkan ya perintah PSU 2 kali begitu di 2 daerah pemilihan. Nah, ini juga perlu diperhatikan betul supaya tidak terjadi begitu di Pilkada 2020. Maka optimalisasi pengawasan ini juga menjadi kunci supaya PSU tidak justru membuka ruang untuk dilakukan sengketa kemudian di Mahkamah Konstitusi untuk yang kedua kalinya. Nah, yang keenam, kepolisian dan TNI khusus di Bovendigul ya TNI perlu memang mengawal proses PSU agar dapat berjalan secara aman. Yang kita tahu kemarin pada saat proses sebelum pemungutan suara di Bovendigul juga sempat terjadi kericuhan ya ataupun keributan begitu. Nah, harapannya ini tidak terjadi di PSU. Dan yang terakhir adalah ini juga menjadi kunci penting sebetulnya kalau kita berbicara soal faktor keamanan. Paslon dan pendukung paslon itu tidak melakukan kecurangan maupun pelanggaran atau bahkan adanya pengerahan massa begitu oleh paslon ataupun pendukung pasangan calon yang akan melakukan PSU, baik itu sebelum, sesaat, atau bahkan sesudah PSU agar tidak terjadi konflik di masyarakat, karena tantangannya begitu besar. Mungkin itu Mbak Vio ya catatan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ihsan atas catatannya. Tanggapan Mas Ihsan tadi berkelindan pada aspek soal anggaran dan juga rekrutmen penyelenggara, kemudian menitikberatkan juga kepada keamanan pelaksanaan PSU, terutama tadi yang dimention adalah Bovendigul. Karena kita ketahui juga pasca putusan MK sudah mulai
ada reaksi di masyarakat seperti itu. Kemudian soal sosialisasi dan partisipasi masyarakat, tadi juga sempat menyinggung kondisi pandemi COVID-19 dan juga adanya potensi pelanggaran lagi pasca putusan MK ini. Selanjutnya saya akan ke Mas Ferry Junaidi untuk memberikan catatan lagi melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Ihsan atau memberikan tanggapan terhadap pemaparan pembicara sebelumnya. Dipersilakan Mas Ferry. Terima kasih, Vio. Saya izin nggak menghidupkan video, nggak apa-apa ya, karena sedang di luar. Ya. Baik, terima kasih Pak Bagja dan juga Bu Evi, Mas Alwan, serta teman-teman kode inisiatif. Jadi saya memberikan catatan mungkin 3 poin saja ya. Yang pertama begini, bahwa PSU itu sebenarnya memang bisa dibilang sangat krusial. Kenapa dia dianggap sangat krusial? Karena pada posisi sekarang masing-masing kandidat itu sudah bisa berhitung gitu. Jadi dia sudah mulai berhitung tentang posisi masing-masing, dan kalau mereka akan memenangkan proses pilkada ini, maka mereka harus mengoptimalkan di titik-titik tertentu. Nah, kadang-kadang proses optimalisasi kemenangan ini kan ada yang memang secara baik dilakukan, tapi juga kita mesti melihatnya secara kritis bahwa ada potensi kecurangan dan pelanggaran yang akan dilakukan. Jadi biasanya kandidat mereka akan berpikir bagaimana caranya pada TPS-TPS tertentu atau pada wilayah-wilayah tertentu, mereka harus mengoptimalkan perolehan suara mereka di tempat yang bersangkutan. Oleh karena itu, ini bisa dipastikan bahwa dalam PSU ini, sebagai proses penentu kemenangan, maka potensi kecurangan itu akan sangat tinggi di wilayah-wilayah yang memang sudah diidentifikasi sebagai tempat pemungutan suara ulang. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menyoroti tentang peran Bawaslu dalam situasi yang bisa dianggap situasi yang cukup krusial, di mana kecurangan dan pelanggaran sangat mungkin akan muncul di daerah-daerah yang PSU. Dan menjadi pekerjaan berat sebenarnya untuk Pak Bagja memastikan bagaimana kemudian teman-teman pengawas mereka bisa melakukan pengawasan secara independen, netral, dan memastikan bahwa proses pemungutan suara ulang berdasarkan putusan MK itu dijalankan secara adil begitu. Karena harus diakui bahwa posisi Bawaslu di dalam proses perselisihan hasil dan juga di dalam proses penyelenggaraan pemilu ini sangat krusial. Nah, kita bisa lihat bahwa di dalam PHPU yang lalu, MK memang sejak 2018 memberikan posisi yang cukup penting begitu. Nah, karena pentingnya, setiap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu, dia menjadi rujukan bagi mahkamah. Nah, ini bisa dilihat di beberapa putusan, MK merujuk putusan Halo Mas Ferry. Kedengaran suaranya, Mas? Mas Ferry, apakah masih bersama KPU kita? maupun Bawaslu? Mereka potensial untuk kemudian dipengaruhi atau bahkan dikooptasi oleh peserta pemilu. Oleh karena itu memang akan berat bagi Pak Bagja, bagi Bu Evi untuk memastikan teman-teman di tingkat TPS, di tingkat kecamatan, di wilayah-wilayah yang PSU itu untuk bersikap netral. Nah, kenapa mereka akan sulit untuk kemudian diawasi dan kontrol? Karena kan memang itu adalah daerah pertarungan, wilayah-wilayah yang memang menjadi pertarungan para kandidat,
untuk memastikan kemenangan. Oleh karena itu seringkali penyelenggara justru dikooptasi di dalam proses ini. Karena itu memang penting sebenarnya bagi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, untuk memastikan teman-teman di tingkat paling bawah menyelenggarakan ini secara netral. Di beberapa berdasarkan hasil presentasi Iksan tadi kan juga sebenarnya menunjukkan kenapa di wilayah-wilayah tertentu diperintahkan supaya dilakukan rekrutmen ulang terhadap KPPS dan sebagainya. Itu mengindikasikan bahwa memang ada problem di tingkat paling bawah. Nah, komentar saya yang ketiga adalah soal ini ya, potensi pasca PSU dilakukan. Tadi Pak Bagja juga menyinggung bagaimana potensi apa, ini menjadi satu pertanyaan, apakah dalam PSU ini nanti memungkinkan hasilnya akan diujikan di Mahkamah Konstitusi atau dilakukan permohonan baru dalam perselisihan ini. Kalau melihat tipologi putusan Mahkamah Konstitusi dari periode awal ya 2015 paling tidak 15, 17, 18 dan sampai 2018, MK itu punya dua tipe dalam putusan PSU. Ada yang tipenya MK selain perintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang yang disertai perintah untuk melaporkan kepada mahkamah, ada juga putusan yang kemudian perintahnya hanya melakukan pemungutan suara ulang tanpa kemudian ada perintah untuk melakukan pelaporan kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap putusan yang ada perintah kepada mahkamah untuk melakukan pelaporan terhadap hasil, ini biasanya nanti putusan mahkamahnya pasca PSU menjadi putusan yang final dan mengikat. Dalam arti bahwa begitu ada hasil PSU, penyelenggara akan melaporkan dan mahkamah akan mengkalkulasikan hasil akhir dan memutuskan hasil akhir berdasarkan versi mahkamah. Dan ini merupakan hasil akhir yang merupakan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi berbeda dengan perintah mahkamah yang tidak perlu melaporkan kepada MK terhadap hasil akhir. Terhadap putusan yang demikian, seperti di 2017 dan 2018, biasanya itu dianggap sebagai putusan yang belum selesai. Nah, dalam artian MK perintahkan PSU dan hasil akhir dari proses PSU itu yang digabungkan dengan hasil pemungutan sebelumnya, nah itu nanti akan keluar keputusan yang baru. Begitu keluar putusan yang baru, nah biasanya ini memungkinkan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai objek perselisihan hasil pemilu yang baru. Ini kan ada beberapa putusan ya yang di 2017 dan 2017 khususnya yang banyak PSU waktu itu, MK memang beberapa tempat seperti kasus Intan Jaya misalnya, begitu MK putuskan untuk melakukan rekapitulasi ulang, maka itu menjadi objek baru dalam proses perselisihan. Nah, ini yang memang perlu juga untuk diantisipasi oleh penyelenggara. Nah, kita berharapkan memang setelah selesai PSU ini, maka selesai pula proses perselisihan, proses penyelenggaraan pilkada, tanpa harus kemudian diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, supaya ini bisa selesai, tentu peran penyelenggara menjadi penting untuk memastikan bahwa proses PSU ini berlangsung dengan sangat baik dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Tentu untuk mencapai hal itu diperlukan beberapa hal. Yang pertama, mematuhi apa yang kemudian menjadi instruksi mahkamah yang sudah sangat jelas, PSU-nya di mana, bahkan ada perintah misalnya beberapa tempat harus melakukan rekrutmen penyelenggara dan sebagainya. Nah, itu menjadi penting untuk kemudian dipatuhi oleh KPU.
Yang kedua, tentu memastikan bahwa tahapan-tahapan di dalam PSU itu berjalan dengan baik. Tidak ada persoalan yang kemudian muncul, khususnya hal-hal yang memang sudah sangat jelas. Mana yang memang harus dilakukan pemungutan suara secara langsung, mana yang tidak. Dan tidak ada kecurangan atau manipulasi. Sehingga ini bisa menutup ruang bagi para pihak untuk kembali mempersoalkan terhadap hasil. Karena kita kan berharap bahwa hasil yang kemudian diputuskan oleh KPU nantinya setelah diakumulasikan dengan hasil dalam PSU, nah itu akan menjadi hasil akhir yang memang diterima semua pihak, sehingga proses penyelenggaraan pilkada di 2020 yang lalu bisa segera ditutup dan tidak berkepanjangan. Ini yang memang akan jadi tantangan Bapak Ibu sekalian dalam proses PSU ini, sehingga kita tidak berharap juga nanti ada permohonan lagi atau misalnya PSU sampai 2 kali seperti kasus Membra Raya atau Muna di tahun 2016 yang lalu. Kira-kira itu catatan kami menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ihsan. Jadi yang memang paling krusial adalah memastikan bahwa penyelenggara di tingkat paling bawah itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Yang kedua, ada potensi diajukannya perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita berharap di tingkat penyelenggaraan sudah clear keseluruhan. Nah itu Mbak Vio, catatan dari saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Ihsan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ferry atas pemaparannya. Tadi Mas Ferry menitik beratkan bahwa tahapan PSU ini jadi tahapan yang krusial karena memang jadi penentu kemenangan bagi para kandidat, sehingga potensi untuk terjadinya pelanggaran itu akan lebih besar lagi. Oleh karena itu, yang dipesankan oleh Mas Ferry adalah tetap menjaga netralitas para penyelenggara hingga penyelenggara yang di lapangan seperti itu, independensi dan netralitasnya, kemudian juga mesti mematuhi setiap instruksi yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kita akan ke pembicara terakhir, yaitu Mas Alwan. Namun sebelum itu saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila terdapat pertanyaan atau tanggapan, mohon untuk langsung disampaikan di kolom chat, akan kami sampaikan ketika sesi diskusi atau tanya jawab nanti berlangsung. Kami persilakan Mas Awan. Baik, makasih Mbak Vio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman Kode, Bang Ferry, Mas Ihsan, dan Pak Bagja, Bu Evi yang sudah bergabung dalam diskusi kita pada sore hari ini. Senang bisa bertemu dan bersilaturahim. Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, teman-teman rekan-rekan media yang juga sudah berpartisipasi bergabung. Saya kira tadi sudah sedikit tidak disampaikan oleh Bu Evi, Pak Bagja, dan Bang Ferry, serta paparan dari Mas Ihsan. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam perspektif apa yang dilihat dan dipantau oleh teman-teman DPR dalam proses pelaksanaan tahapan pilkada kemarin. Memang betul bahwa PSU ini menjadi satu hal yang krusial. Kenapa kemudian menjadi krusial? Tetapi PSU merupakan satu mekanisme prosedural yang kemudian dilindungi secara konstitusi. Namun kita juga penting menyadari bahwa PSU tidak kemudian mampu memberikan kepuasan terhadap semua pihak. Ya, jadi tidak juga kemudian semua pihak merasa puas dengan proses adanya PSU. Tetapi apapun itu, PSU menjadi satu mekanisme prosedur yang dilindungi oleh konstitusi dan mestinya harus dilakukan. Oleh karena itu, ada hal yang lebih substansial dari proses PSU, tidak hanya pada proses proseduralnya saja, tetapi juga bagaimana kemudian melihat sisi lain proses PSU. Nah tentu bagi teman-teman peserta, baik tim pemenangan dan pasangan calon, menurut saya adalah
mereka kemudian tidak hanya mengkuantifikasi angka atau jumlah suara untuk mengarsir kemenangan-kemenangan mereka di setiap TPS, tetapi ada sisi substansi lain yang kemudian penting untuk kita lihat. Oleh karena itu, dalam beberapa diskusi saya kemarin juga dengan teman-teman bahwa hampir semua tim pemenangan yang kemudian melakukan PSU dan di daerah-daerah yang 15 daerah ini, saya selalu mengatakan bahwa kita tidak kemudian sebatas mengkuantifikasi suara menjadi angka lalu mengatakan kita menang. Tetapi ada sisi lain dari sisi substansi kenapa harus adanya PSU misalnya. Nah, dari awal terutama teman-teman JPPR selalu melakukan pemantauan, maka konsentrasi pemantauan kemarin itu yang hari ini juga menjadi tiga daerah yang dilakukan PSU, terutama di Sumut, ya, di Mandaling Natal, di Labuan Batu dan Mandaling Natal Selatan. Di awal ada satu hal yang menarik itu, misal di Mandaling Natal soal daerah perkebunan yang sulit diakses oleh para penyelenggara, dan itu juga daerah perkebunan yang dimiliki oleh salah satu anggota DPR Partai PDI yang pada saat itu juga dianggap oleh teman-teman pemantau bahwa dia mempunyai keberpihakan, tetapi pada satu sisi sulit diakses oleh teman-teman baik KPU dan baik pengawas. Nah, dalam konteks ini adalah koordinasi antara KPU dan penyelenggara pada level kabupaten kota, kecamatan, saya kira penting sekali untuk kemudian melihat ini. Nah, dalam proses tahapan saya ingat betul kemarin dengan teman-teman pemantau di Sumut juga mereport soal ini, ya, bahwa ada dugaan soal keberpihakan teman-teman DPR yang kemudian memiliki wilayah perkebunan yang di situ dianggap menutup akses bagi penyelenggara. Dan sejak awal kita sudah menduga bahwa kalau kemudian ini dibiarkan bisa terjadi potensi kericuhan atau bisa menjadi satu gugatan di MK. Dan ternyata betul. Jadi kondisi-kondisi ini kalau kemudian dimitigasi sejak awal dalam proses pengawasan dalam perspektifnya Bawaslu, saya kira sudah kemudian termitigasi dengan baik. Oleh karena itu, banyak hal yang kemudian bisa dilihat dan kemudian bisa diperbaiki dalam sisi substansi PSU. Lain hal misal kemudian melihat di daerah Labuhan Batu atau kemudian Labuhan Batu Selatan, ada hal substansi di mana kita penting mengatakan bahwa ternyata pengetahuan penyelenggara kita juga masih di bawah standar. Pengetahuan pemilih kita masih di bawah standar soal penggunaan C6 orang lain, ya. Bagaimana kemudian jumlah pemilih tambahan melebihi dari jumlah DPT. Ini kan sesuatu yang tidak rasional, ya. Ini kasuistik yang terjadi di Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan misalnya. Dengan jumlah 16 TPS yang harus dilakukan PSU di Labuhan Batu Selatan, 9 TPS di Labuhan Batu misalnya. Ini jumlah yang tidak sedikit. Dalam konteks elektoral bagi kandidasi, dia akan merasa sangat berpengaruh PSU ini terhadap hasil yang diperoleh, misal dari kalah bisa menjadi menang, dari menang bisa menjadi kalah. Nah, oleh karena itu substansi dari PSU ini penting kemudian melihat satu bahwa betul netralitas penyelenggara di bawah menjadi penting. Ya, saya ingin menekankan bahwa soal netralitas di level penyelenggara pada tingkat kecamatan, KPPS dan lain sebagainya menjadi penting. Dan yang kedua adalah faktor pengetahuan pemilih dalam konteks sosialisasi ataupun kemudian pada konteks partisipasinya misal. Ya, karena apapun itu kita penting juga memberikan kualitas sosialisasi dan bagaimana menekan partisipasi kita. Melihat 3 daerah tadi, kebetulan ini menjadi konsentrasi teman-teman JPPR, Mandaling Natal, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan, itu hanya 30 hari kerja, ya. 30 hari kerja pasca putusan MK, misalnya. Itu waktu yang sangat singkat. Bagaimana kemudian ketersediaan logistik, ketersediaan anggaran, lalu kemudian bagaimana melakukan upaya partisipasi. Saya kira netralitas menjadi penting dan bagaimana mendorong tingkat sosialisasi dan jangan sampai partisipasi menjadi anjlok. Nah, ini menjadi sisi lain PSU yang menurut saya penting kemudian untuk dilihat. Walaupun kemudian saya yakin betul bahwa bagi Bawaslu PSU itu sesuatu yang prestasi dalam konteks pengawasan, tapi bagi teman-teman KPU, justru teman-teman KPU berharap bahwa jangan sampai tidak ada PSU. Jangan sampai ada PSU, karena PSU itu kemudian memberikan satu stigma bahwa kerja-kerja teknisnya tidak baik misalnya.
Nah, oleh karena itu, dalam kasus yang terjadi di Mandailing Natal dan lain di daerah-daerah lain, saya lebih meyakini bahwa sistem koordinasi yang baik antara penyelenggara KPU dan Bawaslu saya kira penting, dan juga penting juga untuk melihat apa yang dilihat oleh teman-teman civil society dalam konteks teman-teman pemantau atau teman-teman NGO lain misal yang saat ini kemudian berkonsentrasi, karena banyak hal yang kemudian bisa dipotret bersama. Nah, dan yang terakhir Mbak Fioli, bahwa ada sisi lain dari PSU. Kalau kemudian kita melihat anatomi PSU yang banyak ya, tadi ada anatomi anggaran, ada penyediaan logistik, lalu kemudian ada angka partisipasi dan ada netralitas dan lain sebagainya. Soal faktor penyebab PSU saya kira kita semua sudah paham, dan pada satu kesimpulan saya mengatakan bahwa tingkat pengetahuan pemilih kita masih rendah, yang menunjukkan bahwa sosialisasi kita masih rendah, tingkat pengetahuan penyelenggara ad hoc kita juga masih rendah, karena kita masih berkutat pada urusan DPT yang bermasalah, kita masih berkutat pada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 2 kali, kita masih berada pada ruang C saat C pemberitahuannya digunakan oleh orang lain. Lalu kemudian ada hal-hal lain yang menurut saya dari setiap rezim pemilu kita masih berada pada wilayah-wilayah itu. Yang kemudian berdampak pada urusan apa? Berdampak pada konstelasi dan tensi politik di lokal yang semakin tinggi, ya. Kenapa PSU ini kemudian dilakukan? Saya yakin betul bahwa iklim politik di daerah-daerah yang melakukan PSU itu akan menjadi tinggi, ya. Yang tadinya kemudian pasca pilkada 9 Desember kemarin agak mulai rendah, saat ini tensi politiknya kemudian dia mulai meninggi, karena ada faktor berpengaruh antara PSU di pilkada ini dengan PSU di pemilu. Ya, kalau PSU di pemilu kan ya tidak mempengaruhi hasil misalnya. Tapi PSU di Pilkada 2020 ini ada daerah-daerah yang kalau mau diarsir bisa berpengaruh kepada hasil, yang dari kalah menjadi menang dan menang bisa menjadi kalah. Oleh karena itu, iklim dan tensi atau suhu politik di daerah akan menjadi tinggi. Maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa PSU menjadi satu mekanisme prosedural yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi harus diyakini juga PSU tidak kemudian memberikan satu kepuasan kepada semua pihak. Agar semua pihak bisa meyakini dan lega dan menerima hasil pilihannya, maka saya kira koordinasi yang baik, persiapan yang matang antara penyelenggara dan society atau kemudian dengan kandidat, agar semua kita bisa mengatakan bahwa PSU menjadi satu langkah yang baik dalam melihat semua proses-proses yang sudah kita lalui dalam proses MK. Nah, oleh karena itu, misal di daerah-daerah yang kita bisa arsip bahwa ini daerah tensi politiknya tinggi, bisa kemudian memberikan mitigasi sosialisasi yang meningkat, atau kemudian upaya mitigasi lain yang saya kira penting untuk dilakukan, baik dari potensi pencegahannya bagi Bawaslu atau kemudian persiapan teknis yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Karena kalau mau dilihat lebih mendalam kan pada urusan hal-hal teknis saja, soal C1, soal penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Mas Ihsan dan teman-teman Kode Inisiatif, saya kira pada 2 hal yang penting untuk kita tegaskan. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan netralitas penyelenggara pada level lokal, baik KPU kecamatan, PPK dalam hal ini dan KPPS, begitupun juga dengan teman-teman pengawas, karena rentan sekali untuk kemudian terjadi polarisasi atau netralitasnya akan runtuh di situ. Dan yang kedua adalah bagaimana kita semua elemen, semua stakeholder juga menciptakan suhu politik elektoral di level daerah yang sangat yang tidak memanaskan semua pihak lah. Kira-kira itu. Dan teman-teman partai politik dan para kandidat juga saya yakin betul bahwa kita tidak hanya menunggu PSU lalu mengkuantifikasi suara menjadi kemenangan, tetapi penting juga mengatakan bahwa kita jangan melakukan kecurangan supaya tidak terjadi PSU. Ini kan ada yang sudah menang tapi terjadi PSU akibat kecurangan dia kan. Misal soal kayak di Labuhan Batu Selatan itu kan ada dugaan-dugaan kepala daerahnya juga melakukan kalau bahasa orang Labuhan Batunya lupa injak rem dia. Karena nggak injak rem jadi kebablasan lalu kemudian ketahuan misalnya kira-kira. Jadi kita juga ingin mengatakan bahwa para kandidat, para tim pemenangan juga jangan melakukan kecurangan, jangan melakukan hal-hal yang melanggar konstitusi atau melanggar aturan supaya tidak terjadi pelanggaran. Kita semua harus mematuhi proses yang sudah dilakukan oleh KPU, sudah dilakukan oleh Bawaslu agar proses berjalannya dengan baik. Saya kira itu yang kemudian bisa kita diskusikan dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan elaborasi lebih dalam diskusi kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alwan atas penjelasannya.
titik beratnya adalah untuk kebutuhan PSU ini yang perlu diperhatikan juga netralitas dan kapabilitas penyelenggara serta edukasi ke pemilih dengan sosialisasi yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah ada beberapa tanggapan yang disampaikan oleh para peserta. Saya akan membacakannya satu persatu dan melempar ke para narasumber. Yang pertama dari Pak Berhan Marak, ada satu pertanyaan khusus untuk Ibu Evi, khusus untuk Nabire yang diperintahkan untuk meneliti DPT lagi. Apakah yang nanti dipakai adalah DPT yang ditetapkan pasca putusan MK atau DPT yang dipakai pada hari H kemarin? Kemudian masih dari Pak Berhan ditujukan kepada Pak Bagja, batas waktu penyelenggaraan PSU berkisar 30 sampai 90 hari. Waktu yang bisa dilihat cukup panjang, khususnya dari peserta. Dugaan saya, para peserta akan melakukan kampanye, padahal tidak dibolehkan. Apa rencana Bawaslu dengan pengawasan dan penegakan hukum terkait potensi besar kampanye menuju PSU? Kemudian pertanyaan dari Pak Hadar, ada satu saran sepertinya ini untuk Pak Bagja, untuk daerah PSU di mana KPU diminta oleh MK untuk merekrut anggota panitia ad hoc yang baru. Di sini Pak Hadar mengusulkan bahwa Bawaslu perlu juga merekrut para anggota pengawas yang baru, karena keberhasilan penyelenggaraan di satu wilayah tentu dipengaruhi oleh kerja baik pengawasnya. Kemudian yang kedua, ini adalah pertanyaan dari Pak Hadar. Mohon maaf tadi yang batas waktu penyelenggaraan itu pertanyaan dari Pak Hadar. Maaf saya agak keliru, bukan dari Pak Berhan. Mungkin bisa langsung direspon oleh para narasumber. Saya akan ke Bu Evi terlebih dahulu. Silakan Ibu Evi. Baik, terima kasih Mbak Irma. Yang pertama mungkin saya ngeresponnya Pak Hadar ya, sekaligus menegaskan bahwa di PSU ini tidak dilaksanakan kampanye. Jadi tidak dilaksanakan kampanye itu pasal 71 PKPU 8 tahun 2018. Nah, itu kemudian KPU juga tidak memfasilitasi kampanye gitu ya. Nah, selanjutnya kemudian terkait dengan Sirekap, ini enggak Pak Hadar nih yang pertanyaannya. Ya, dengan juga apa yang disampaikan Ihsan dalam paparan saya sebenarnya juga sudah dimuat bahwa kami mempersiapkan Sirekap ya untuk semua PSU termasuk penghitungan suara. Ini kita minta dilakukan dengan juga menggunakan penerapan Sirekap. Agar terutama khususnya nih yang juga di 2 kabupaten di Papua ya, karena Papua ini kan hampir ya nol lah gitu ya, bahwa pendigul nol gitu ya, tidak ada sama sekali waktu itu, tidak bisa terpublikasikan hasil penghitungan suaranya, kemudian juga di Nabire ya juga nol ya, walaupun mereka mengatakan ada beberapa persen lah gitu ya, tapi ini akan kita siapkan semuanya, kita sudah koordinasi dengan pihak ITB untuk mempersiapkan Sirekap, dan kami mewajibkan kepada teman-teman di dalam surat yang kami sampaikan di setiap masing-masing provinsi yang akan melaksanakan PSU, kita sudah siapkan surat karena masing-masing ini kan ada khusus-khususnya ya terkait dengan penindaklanjutan putusan MK tersebut. Nah, itu tetap kita lakukan Pak Hadar dengan menggunakan Sirekap. Nah, memang benar ya bahwa PSU ini pertarungannya akan semakin ya dari pemohon, pihak terkait gitu ya. Ini kemudian akan terlihat nantinya di lapangan, itu juga pasti sudah berhitung-hitung gitu ya. Tetapi bagi KPU ya, yang terpenting bagi KPU tentu saja kami mempersiapkan sebaik mungkin, sematang mungkin ya, dan menghindari resiko-resiko yang kemungkinan ini akan menjadi dipersoalkan gitu ya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah
kami sudah mengeluarkan surat edaran 250 yang berkaitan dengan rekrutmen badan ad hoc, karena ada perintah rekrutmen, kemudian juga seperti yang juga saya sampaikan tadi ada evaluasi ya, walaupun tidak diperintahkan MK, tetapi kami ingin memastikan ya penyelenggara pemilu ini juga tetap berada dalam posisi yang netral ya. Jadi sehingga dia nanti bisa bertugas secara jujur dan adil gitu ya. Nah, itu yang kami ingin pastikan. Maka kami minta untuk dilakukan evaluasi ya. Evaluasi ini juga untuk memastikan para penyelenggara ad hoc itu masih memenuhi syarat gitu ya, dan masih bersedia untuk menjadi penyelenggara ad hoc PSU ini. Ya, jangan nanti kemudian dia sudah tidak memenuhi syarat lagi atau malah sudah tidak bisa kita jumpai lagi gitu ya. Nah, ini tentu harus dilakukan proses. Nah, bagaimana proses pergantian tersebut? Itu kami buat dalam surat ya 250. Nah, ini untuk memberikan kesamaan ya, kesamaan di dalam melakukan rekrutmen badan ad hoc gitu ya. Jadi itu yang kita siapkan, sudah kami sampaikan. Nah, teman-teman sudah di daerah sudah masing-masing melakukan rakor untuk persiapan rekrutmen tersebut ya. Nah, kemudian surat yang kami siapkan juga adalah berkaitan dengan masing-masing tadi yang semua provinsi, kabupaten, kotanya ya yang ada menyelenggarakan PSU ini. Nah, di dalamnya kami memberikan penegasan terhadap apa yang akan dilakukan dan harus dilakukan gitu ya oleh daerah-daerah yang akan melaksanakan PSU, dan ini sangat penting gitu ya, karena ada beberapa hal tadi yang dipertanyakan, misalnya Pak Baza bilang soal rekrutmen dan sebagainya, kami jawab dengan surat 250 gitu ya, untuk memberikan kepastian terhadap proses rekrutmennya, dan beberapa hal yang kami isi aturannya ya, yang terkait dengan apa terdapatnya kekosongan-kekosongan pengaturan di dalamnya. Nah, karena kami menuangkannya mengikuti pertimbangan hukumnya dan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini yang kita lakukan. Misalnya soal di Morowali Utara, di Halmahera Utara, di sana dibuat TPS khusus, DPT khusus, kemudian siapa yang boleh menggunakan hak pilih, ya itu kan sangat detail ya, sangat rinci gitu ya, disampaikan oleh Mahkamah di dalam pertimbangan hukumnya dan juga amarnya. Nah, itu kemudian kita tuang secara detail juga gitu ya, supaya KPU kita di provinsi itu bisa mensupervisi KPU kabupaten kota sebagaimana maksud surat kita. Nah, ini yang kita harapkan Bawaslu juga sebagai sesama penyelenggara yang melakukan pengawasan ini, kemudian surat inilah yang dijadikan acuan di dalam pelaksanaan tersebut ya. Jadi tidak kemudian kita ini punya dua pandangan ya di dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi perintah Mahkamah itu KPU laksanakan. KPU provinsi dan KPU RI melakukan supervisi ya, dan artinya tentu diterjemahkan bahwa kami punya tanggung jawab besar untuk penyelenggaraan PSU ini agar bisa berjalan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tanggung jawab yang tentu saja kita kemudian tuangkan di dalam surat kepada daerah-daerah masing-masing daerah tersebut. Nah, harapan kami pengawasan dapat dilakukan dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Teknisnya ini ya, teknisnya itu kita tuangkan di dalam surat KPU. Nah, itu yang kita sudah siapkan. Nah, kemudian ya tentu saja di dalam persoalan pertanyaannya tadi soal Nabire ya, Mbak Irma ya. Kalau kampanye kan sudah saya jawab ya. Ya, soal Nabire Bu DPT. Ya, Nabire ini kan diminta untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih ya. Nah, tentu daftar pemilih tetap PSU gitu ya. Jadi ini kita siapkan, teman-teman kita minta untuk dicermati terlebih dahulu. Yang pertama dicermati mana TPS-TPS yang kemudian jumlah pemilihnya itu melebihi dari
data pendudukannya. Nah, itu yang kita minta dicermati pertama sekali. Nah, harapannya kemudian setelah dilakukan pencermatan terhadap semua DPT TPS, kemudian kita bisa melakukan pemutakhiran proses untuk melakukan pengecekan terhadap pemilih-pemilih tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan yang cukup besar bagi teman-teman di daerah ya, untuk terkait dengan data pemilih ini. Tentu kami sangat berharap kerjasamanya pemerintah daerah, ya dalam hal ini juga Dukcapil, untuk bisa membantu kita di dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, sehingga data pemilih di Nabire ini juga bisa dilakukan perbaikan. Ini momentum yang paling baik ya bagi saya, ada putusan Mahkamah, bagi kami ya, putusan Mahkamah Konstitusi ini, agar data-data pemilih yang berkaitan dengan proses kepemiluan kita ini juga bisa semakin baik, khususnya untuk di Papua ini ya. Nah, itu tentu akan lebih akurat gitu ya. Nah, ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita bisa memperbaiki data pemilih kita di Nambire nantinya. Mudah-mudahan ini bisa, prosesnya bisa selesai dan tidak melewati tenggat waktu, karena ini masih direncanakan gitu ya, direncanakan ini ya di bulan Juni nanti akan dilaksanakan PSU-nya. Jadi teman-teman itu semuanya sudah merancang tahapan-tahapan. Misalnya di Sumatera Utara, di Labuan Batu Selatan, dan juga di Mandailing Natal ya. Ini diputuskan akan dilaksanakan secara serentak ya. Yang akan dilaksanakan secara serentak itu berkisar di tanggal 24 April ya, 24 April di hari Sabtu. Nah, daerah-daerah yang lain juga sudah mulai menyusun, sudah menentukan tanggal, karena penentuan tanggal ini sangat penting untuk mengukur kesiapan persiapan dari tahapan-tahapan yang akan mendukung proses pemungutan suara ulang tersebut. Nah, ini yang kita sudah rakorkan tadi saya kan di akhirnya tadi belum mengikuti, tetapi semuanya sudah mengatur dan memperhatikan. Nah, tadi ada Pak Baza tadi menyinggung soal Teluk Wondama yang 8 April. Ya, itu memang tadi juga kita dalam rakor juga sudah menyampaikan beberapa hal agar dipelajari kembali, dicek kembali ya apakah anggaran sudah siap. Karena PSU ini tentu saja pelaksanaannya sangat didukung dengan ketersediaan anggaran. Nah, oleh karena itu maka kita minta KPU Provinsi Papua Barat untuk bisa intens mensupervisi dan memastikan terlebih dahulu anggaran tersedia, baru dirancang tahapan PSU-nya, sehingga seluruh kebutuhan logistik di TPS nantinya tidak akan terkendala terkait dengan persiapan PSU-nya. Itu mungkin ya Bu ya, Mbak Ima ya. Apakah ada lagi ya terkait dengan ya? Kami tentu saja ya mempersiapkan PSU ini. Kita harapkan semua KPU provinsi juga dengan kita di KPU RI ya, dasar-dasar langkah-langkah kemudian yang kita tuangkan di dalam surat ini, kami harapkan bisa kemudian dilaksanakan dengan baik di dalam pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara ulang. Terkait dengan penghitungan suara ulang ya, karena mahkamah itu kan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau ya. Jadi kami memberikan masukan kepada teman-teman di Kalbar ya, untuk penghitungan suara ulang ini kan bisa tidak membentuk KPPS, karena perintahnya kan kepada KPU Kabupaten, tidak ada perintah untuk dilakukan pembentukan badan ad hoc gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan di satu tempat yang kemudian bisa dilakukan penghitungan suara dengan menghadirkan seluruh kotak suara yang berkaitan dengan perintah amar putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu mungkin yang perlu
dikoordinasikan ya, didiskusikan, dikomunikasikan dengan Bawaslu ya. Nah ini juga pengawasannya akan sangat efektif ya karena berada di dalam satu tempat. Jadi pengawasnya juga nggak perlu menyebar gitu ya. Kemudian ini bisa dilakukan di dalam satu tempat, kemudian dibuka kotak, dibacakan, dituangkan dalam formulir C hasil ya. Nah itu pernah dilakukan di beberapa proses penghitungan suara ulang ya. Jadi tidak perlu merekrut KPPS, PPS, PPK gitu ya. Dan kemudian kalaupun mau direkrut untuk membantu penghitungan suara itu bisa direkrut dengan membentuk PPK. Ini masih dibahas ya, tentu harus dilakukan koordinasi dengan pengawas juga. Mungkin itu ya Mbak Irma, atau ada lagi yang belum saya jawab? Pertanyaannya tadi itu saja Bu untuk yang ditujukan langsung kepada Bu Evi. Ya, makasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi atas responnya. Selanjutnya saya akan ke Pak Bagja dengan ada satu tambahan pertanyaan lagi Pak. Untuk daerah yang PSU berhubungan dengan data pemilih yang diteliti kembali atau melakukan penataan ulang DPT, apakah ada temuan dan catatan pengawas di tingkat desa ketika dinyatakan bahwa DPT itu tidak valid seperti itu? Apakah ada rekomendasi dan lain sebagainya? Ini pertanyaan dari Pak Berhan. Mungkin bisa direspon Pak Bagja. Silakan. Halo Pak Bagja, apakah masih bergabung? Masih Mbak, masih. Oh, baik. Silakan Masih. Pak Bagja. Ada dua ini ya, dua pertanyaan ya. Satu dari Mas Hadar. Sebenarnya Mas Hadar mengusulkan pasti kita akan pertimbangkan betul dan tentu jika ini tidak jika pada saat itu pengawas tidak melakukan kerjanya, maka mau tidak mau kita harus ganti yang bersangkutan. Misalnya kasus Nabire saja ya, Panwas distriknya mungkin ada permasalahan kenapa kemudian DPT-nya tidak ditemukan, apakah memang tidak ditemukan atau bagaimana. Karena ada beberapa rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti ya oleh teman-teman KPU Nabire. Nah, kemudian juga ada beberapa persoalan, misalnya ada juga tindak pidana yang dugaan tindak pidana yang tidak dilanjuti oleh teman-teman Nabire. 1-2 perkara kita sampaikan ke Nabire tapi tidak dilanjuti. Ini jadi perhatian kami bukan hanya buat Panwas ad hoc-nya, akan tetapi Panwas Bawaslu permanennya, Bawaslu Kabupaten Nabire, sehingga kemudian kami meminta nanti Bawaslu Papua untuk kemudian ikut serta dalam melakukan supervisi kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Nabire. Dan ini sudah kita lakukan pada saat misalnya pada saat PHPU, pendampingan, kemudian juga pada saat ada beberapa kasus yang dilaporkan tidak dilanjuti, tentu kita ingatkan yang bersangkutan. Nah, sampai kita panggil juga ke Jakarta untuk mengingatkan akan integritas dan profesionalitas yang bersangkutan. Tentu ada permasalahan yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, karena ada beberapa hal yang berbeda pendapat antara para anggota Bawaslu di Kabupaten Nabire. Ada misalnya ini diungkapkan juga oleh teman-teman yang melaporkannya ke DKPP, misalnya ada Bawaslu Nabire mempunyai 2 rekomendasi, satu rekomendasi tangan A, satu tangan B. Ini juga jadi persoalan ya, jika kami ingatkan yang bersangkutan, bahkan kami tegur ketua Bawaslu yang bersangkutan untuk kemudian melakukan pleno kembali ataupun melakukan melakukan koordinasi dengan teman-temannya. Nah, kemudian juga sampai nanti pada saat PSU tentu Nabire kita akan jadikan target supervisi yang lebih ini lagi ya, lebih awas lagi terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Nabire. Jadi harus dijaga juga oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Kemungkinan nanti ajakan KFI untuk melihat supervisi Nabire tentu akan sangat diperhatikan ini, karena Bawaslu Nabire
Papua juga punya permasalahan tersendiri, misalnya distrik 1 itu yang DIPA itu akan jadi persoalan kita, Mbak Evi. Karena distrik DIPA ini hanya bisa dilalui oleh helikopter, tidak bisa dilalui oleh kapal, tidak bisa dilalui oleh pesawat terbang, tidak bisa dilalui oleh mobil. Jadi kemungkinan distrik DIPA ini akan memakan akomodasi yang lebih besar lagi. Kemudian juga persoalannya adalah NPHD Nabire ya itu tidak bahkan APBD-nya katanya tidak mencukupi untuk melakukan PSU. Nah ini juga jadi persoalan ini. Kami sedang memerintahkan kepada teman-teman khususnya di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota agar mengecek kembali ketersediaan sama dengan teman-teman KPU sama ya, untuk mengecek kembali ketersediaan APBD yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah oleh sebab itu ini penting untuk kemudian melihat tangible atau tidak dilaksanakan PSU. Kalau tidak tangible, tentu harus ada notifikasi lebih cepat kepada atasannya. Ketika sampai atasan, maka mau tidak mau kita harus selesaikan. Jika tidak ada notifikasi, maka kita anggap itu bisa diselesaikan oleh teman-teman Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, jika itu, maka kita harus melakukan koordinasi dengan teman-teman Kemendagri, dengan Pak Mendagri, dengan juga Ibu Menteri Keuangan. Karena seharusnya dana itu sudah ada. Karena sebenarnya kan dana pilkada ini adalah dana yang dimasukkan dalam APBD yang dititipkan oleh Kementerian Pusat. Makanya usulan dari KPU kemarin itu untuk ini KFI masih hadir di RDP kemarin itu untuk NPHD ditarik saja ke pusat anggaran pilkada karena akan jadi persoalan ini. Karena tiba-tiba DPRD-nya tidak setuju, kemudian untuk mengucurkan dana, kemudian anggaran juga kadang-kadang sangat sedikit sekali dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kemudian melakukan penggantian terhadap teman-teman Panwascam tadi yang diusulkan oleh Mas Hadar, tentu kita akan consider betul untuk itu. Pasti kita akan ganti yang bermasalah. Khususnya yang bermasalah, kalaupun tidak bermasalah, misalnya Nabire, kenapa tidak ada perhatiannya pada saat coklit misalnya? Apakah tidak ada temuan pada saat coklit? Oleh sebab itu, maka Bawaslu akan melakukan penggantian terhadap teman-teman Panwascam dan PPR. Namun, teman-teman harus menyadari juga kondisi Papua. Kondisi Papua ini agak sulit. KFI pasti tahu itu kondisi Papua. Sulit untuk mencari, apalagi ada Bu Beatrix di sini. Untuk mencari Panwas atau PPK itu secepat ini dan juga kualifikasinya sesuai dengan peraturan undang-undangan. Ini juga akan sulit. Nah, oleh sebab itu tentu kalau kita lihat Boven dan juga Nabil itu 90 hari. Oleh sebab itu waktu yang dibutuhkan itu dalam diberikan oleh MK itu sangat bisa untuk mengejar berbagai obstacle yang ada yang kemungkinan ke depan akan terjadi. Begitu Mbak. Ada pertanyaan lagi nggak selain itu Mbak? Halo. Pak Bagja. Ada lagi? Itu saja Pak Bagja yang disampaikan saja, ya? pertanyaannya. Ya. Iya, karena untuk penataan uang DPT, temuan dan catatan pengawasan di tingkat desa ada, sepertinya ada ya. Tapi salah satunya karena koordinasi tingkat Bawaslu Nabire bermasalah, akan jadi persoalan. Ada tidak yang tidak memberikan? Ada. Saya harus jawab ada. Dan beberapa, bukan tidak semuanya tidak memberikan, tapi ada beberapa, tidak hanya satu. Di tingkat Panwas Kecamatan, Panwas Desa dan Panwas Kecamatan. Bahkan yang memberikan laporannya setelah beberapa hari proses itu selesai. Seharusnya kan berkala ya seminggu sekali dan itu ada. Jadi oleh sebab itu pasti akan kita jadi Nabire akan menjadi salah satu supervisi pengawasan yang lebih diperketat lagi. Saya setuju dengan usulan KFI. Kita harus ngobrol banyak ini, harus ngopi banyak, bukan ngopi kemudian terus ngopi banyak, ketemu banyak karena aparat ad hoc di bawah kita juga bermasalah ini. Jadi inilah persoalan bagi teman-teman di tingkat pusat karena jangankan di tingkat ad hoc, di tingkat kabupaten kota ini juga bermasalah. Jadi tapi kami mengerti juga ada persoalan ini. Nabire punya dinamikanya sendiri dan karakteristiknya misalnya gini, kita bedah ya Yalimo, Nabire, sama Boven. Ini akan berbeda nih tipikal masyarakatnya. Oleh sebab itu kita harus ngobrol dengan teman KPU.
Di treatmentnya yang pas gimana ini? Misalnya, Boven, kita tunggu agak lebih cooling down, gitu misalnya. Kemudian, kalau Yalimo, bisa nggak dalam waktu 40 menit? Sepertinya bisa. Kenapa? Karena tipikal masyarakat Yalimo agak lebih lebih inilah tidak seperti Nabire maupun teman-teman ada perbedaan kultur dan lain-lain. Oleh sebab itu, ini juga perlu kita pertimbangkan dalam melaksanakan PSU. Jadi KFV, saya, dan teman-teman KPU dan Bawaslu harus ketemu memang. Dan sudah berapa kali ini kita ketemu di beberapa tempat ya. Ya ketemu Bang Firian, ketemu Mas Hashim misalnya. Karena Mas Hashim juga Korwil Papua ya, KFV kalau tidak salah. Saya juga Korwil Papua, jadi ini kalau Papua memang selalu bermasalah. Jadi itu juga pengalamannya Bu Beatrix ya, Bu Beatrix Manane mungkin ya, itulah Papua. Tapi dengan permasalahan ini tidak kemudian kita kemudian kita akan bermasalah. Terima kasih. Iya, Ibu Beatrix. Iya, halo, ketemu nanti. Siap ketemu nanti di Jayapura, Bu Beatrix. Bila perlu kita akan diikuti. Iya, Yalimo dan ya, juga. Tunggu Ibu Evi, perintahnya Ibu Evi. Itulah, perintah Bu Evi harus jelas ini. Demikian. Iya, harus jelas, tunggu Ibu Evi ya. Terima kasih. Sebentar tangan ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Bagja atas responnya. Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan yang disampaikan, maka saya akan masuk ke sesi closing statement dari pembicara. Mungkin yang pertama dipersilakan kepada Mas Ferry Junaidi terlebih dahulu. Ya, Vio. Untuk closing sebenarnya beberapa hal tadi itu kan sebenarnya catatan menarik ya untuk persiapan PSU. Pertama memang yang menjadi kunci adalah soal penyelenggara. Nah, kalau penyelenggara sudah disiapkan, tadi yang disampaikan Pak Bagja juga itu menjadi satu catatan penting bahwa isu soal penyelenggara itu menjadi isu yang paling krusial. Bahwa teman-teman penyelenggara di tingkat paling bawah itu mesti disiapkan, bukan hanya soal persoalan teknis, tapi yang paling penting adalah kesiapan mereka soal untuk memposisikan diri sebagai penyelenggara yang netral itu menjadi satu isu yang paling krusial. Yang kedua, ada beberapa perintah mahkamah yang sangat spesifik. Nah, inilah yang memang mesti menjadi perhatian supaya pasca penetapan hasil setelah PSU tidak ada persoalan krusial lain yang kemudian nanti muncul di dalam tahapan. Nah, hal-hal yang lain misalnya model Nabire ini yang memang menjadi satu isu yang sangat penting dan persiapannya tentu jauh lebih ekstra dibanding dengan tempat lain karena memang yang menjadi sorotan adalah soal daftar pemilih, sehingga ini memang harus dipersiapkan lebih matang lagi oleh penyelenggara sehingga tidak ada persoalan-persoalan lain yang nanti akan dimunculkan. Kira-kira itu, Vio, catatan terakhir saya. Baik, terima kasih Mas Ferry. Selanjutnya saya akan ke Mas Alwan. Mas Alwan, silakan kalau ada closing statement yang mau disampaikan. Ya Mbak Vio, ya sebenarnya tadi juga bagian dari closing statement sebenarnya. Sebenarnya hal-hal yang penting untuk diperhatikan bersama kan pada urusan penekanan pada wilayah membangun netralitas penyelenggara, karena kita yakin betul bahwa PSU tidak kemudian mampu memberikan kepuasan terhadap semua pihak. Kekhawatiran kita kan misal orang kalah lalu kemudian mengadu ke MK untuk melakukan PSU. Setelah PSU dia juga belum puas, akhirnya mengadukan penyelenggara ke DKPP karena tidak netral. Jadi berputar-putar aja di situ terus, ya kan. Nah, agar supaya kemudian membangun trust dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan, maka kita penting kemudian membangun satu benteng di awal bahwa netralitas dan integritas penyelenggara menjadi penting, sistem koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu dalam urusan hal-hal teknis dan soal data pemilih, lalu bagaimana meningkatkan sosialisasi, jangan sampai
partisipasi justru malah menjadi anjlok. Dan yang terakhir adalah upaya kemudian membangun iklim dan tensi politik di lokal yang tidak kemudian memanas, tetapi kemudian justru malah memberikan satu keyakinan bahwa PSU menjadi satu jalan prosedural yang dilindungi oleh konstitusi yang sama-sama harus dihormati. Saya kira itu closing statement dari saya, Mbak Fio. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Alwan. Selanjutnya saya akan ke Pak Bagja untuk menyampaikan closing statement, dan sedikit tambahan ada satu pertanyaan juga kepada Pak Bagja soal adanya kemungkinan kampanye di masa PSU ini. Sekalian Pak Bagja mungkin bisa direspon juga sekaligus di closing statement. Oke, Mbak, makasih. Ini pertanyaan berat nih, tadi sekarang. Karena kalau ada, kan tergantung dari apakah PSU-nya dimulai dari tahapan DPT atau hanya DPT saja, atau prosesnya dimulai kembali. Nah, misalnya Boven saja. Apakah pemungutan suara ulang dengan tidak menyertakan Yusak, jelas itu kan. Kemudian apakah dengan demikian terbuka kembali peluang untuk melakukan kampanye? Yang juga perlu kita ngobrol bersama. Kemudian kalau tidak ada ya saya lebih nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau tahapan dimulai dengan DPT, kembali dengan pencermatan DPT, apakah dimulai termasuk juga kampanye atau bagaimana? Nah, ini harus harus dijawab oleh teman-teman dan harus dijawab oleh teman-teman penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu. Dan jika ada, maka persoalan-persoalan yang kemudian masuk ya dalam proses yang ini ya, dalam proses kampanye, kita harapkan bisa diawasi dengan baik. Karena misalnya ada perbedaan besar tadi, saya sudah ungkapkan 2018 dan 2020 ini. Kalau dari 2018 itu masuk dalam putusan sela PSU-nya. Tidak ada lagi setelah itu. Dan setelah kemudian putusan. Sekarang kan berbeda. Dan kemudian dengan perbedaan seperti dengan adanya final dan mengikat, nah kemudian masuk ke apakah kemudian harus dimulai dengan kampanye juga ketika masuk dalam DPT. Karena yang perlu perhatian ini ada dua ini ya, masalah DPT ya, ada khususnya Nabire ya, dan juga tempat-tempat yang lain begitu. Tapi saya minta sih tidak dengan kampanye, karena akan jadi persoalan besar. Kan nggak pasti kalau ya kalau semua kampanye, kalau dengan kampanye pasti 90 hari menurut saya kurang itu. Karena nanti persoalan dana dan lain-lain. Dan saya yakin juga para calon juga sudah exhausted dengan ini, ya, dengan kampanye. Tapi kalau misalnya para peserta tidak exhausted, ya tidak ada masalah. Tapi dengan persoalan sekarang pada saat ini pandemi dan lain-lain, ini juga faktor yang perlu kita perhatikan. Persoalan-persoalan yang muncul dari awal kemarin mengenai pandemi itu akan muncul juga pada saat pemeriksaan DPT, tahapan pemeriksaan DPT, pada saat tahapan DPT. Ini juga jadi perhatian kita bersama. Demikian, Mbak, semoga kami ini belum ketemu secara kelembagaan antara KPU dan Bawaslu, sehingga karena kami menunggu juga teman-teman KPU untuk membuat simulasi tahapan yang akan diselenggarakan oleh KPU. Kita juga menunggu teman-teman dari bawah, dari kabupaten kota dan provinsi untuk melihat kesiapan. Dan kami sudah perintahkan teman-teman di tingkat kabupaten kota dan provinsi untuk juga melakukan koordinasi dengan KPU provinsi dan Bawaslu provinsi setempat. Kenapa? Karena ini tugas bersama, tidak bisa kita lakukan tugas ini sendiri-sendiri. Karena begitu ada penyelenggaraan, maka di situ juga ada pengawasan. Jadi kami harapkan kita akan selalu berkoordinasi dengan baik. Insya Allah Pak Berhan, masalah penafsiran dan lain juga akan terjadi. Karena jelas ini putusannya sudah jelas ya, putusan mengenai sudah jelas. Jadi kami harapkan nanti
Kalau terjadi permasalahan-permasalahan teknis juga kita akan rundingan kembali. Dan ini harus menjadi semacam pola hubungan yang harus kita tetap lakukan ke depan, bahwa pola hubungan koordinatif di antara lembaga itu sangat penting sekali. Jadi harus ketemu, mungkin nanti bisa diusulkan baik oleh KPU maupun Bawaslu untuk pertemuan secara simultan dan terjadwal antara KPU dan Bawaslu. Demikian Mbak, terima kasih. Semoga KPU dan Bawaslu semakin baik dalam melakukan koordinasi dan juga akan semakin baik menangani penyelenggaraan pilkada. Demikian. Pak. Baik, terima kasih Pak Bagja. Selanjutnya dari Bu Evi untuk menyampaikan closing statement, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Tentu saja kami sudah melakukan langkah-langkah yang terkait dengan perencanaan persiapan dari PSU ya. Tapi semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan berbagai pihak, terutama stakeholder yang di masing-masing daerah yang akan melaksanakan PSU. Dan juga tentu saja dengan koordinasi yang baik dengan Bawaslu ya. Kami tentu saja berharap apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi ini menjadi pembelajaran kepada kedua lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita pelajari kembali, kita kaji kembali, kita sadari gitu ya, bahwa ada masih kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki ya, baik dari sisi KPU maupun dari sisi Bawaslu. Nah, oleh karena itu tentu saja komunikasi kita di dalam persiapan ini tentu akan menjadi satu tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan PSU ini. Masing-masing KPU dan Bawaslu punya yurisdiksi yang jelas di dalam kewenangannya. Oleh karena itu, di dalam menjalankan batasan-batasan kewenangan tersebutlah yang paling penting, termasuk yang di daerah juga yang paling penting ya, yang bisa kemudian menjadi tolok ukur kita untuk bisa memberikan kepastian hukum, baik dari segi tahapan, prosesnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, KPU kami terutama yang terkait dengan tadi kampanye ya, kampanye ini sebenarnya kan sudah diatur di dalam peraturan KPU dan dalam PSU tidak ada kampanye. Jadi itu sudah sangat jelas dan kemudian di dalam kami memberikan arahan juga ke bawah, ini juga sudah kita tegaskan. Jadi hal-hal yang terkait sudah ada penegasan-penegasan, sudah diatur dalam peraturan KPU, itu yang kemudian kita harapkan bisa menjadi acuan kita di dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara ulang. Ada beberapa hal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ini yang kemudian tadi saya sampaikan di awal, belum diatur secara khusus, maka kemudian kita tuangkan di dalam surat edaran kita kepada daerah. Nah, kami sangat berharap ke depan ini setelah kita rakor di internal masing-masing, kita bisa bicara kembali untuk menyelesaikan berbagai hal-hal yang perlu dibahas untuk strategi kita bagaimana PSU di tempat-tempat yang khusus yang seperti Nabire, Bovendigul, juga Jambi ya, juga di hampir semua daerah-daerah tersebut yang banyak besar sekali tantangannya, itu tentu bisa kita bahas bersama penyelenggara pemilu, duduk bersama, dan kata Bagja saya akan tagih janjinya untuk ngopi ya. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam waktu dekat dan bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang mungkin masih menjadi hal-hal yang perlu dicarikan jalan solusinya. Itu saja Mbak, terima kasih yang banyak ya kepada Kode yang telah mengundang kita menjadi narasumber pada siang sampai sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Evi atas tanggapannya. Terakhir kita akan ke Mas Ihsan untuk menyampaikan closing statement. Silakan Mas Ihsan. Ya, terima kasih Mbak Vio. Mungkin closing statement saya singkat saja. Semoga PSU di 15 daerah ini bisa terselenggara dengan aman dan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan begitu. Tidak ada lagi hal-hal yang
justru membawa problem baru begitu harapannya. Mungkin itu saja Mbak Vio, terima kasih Bu Evi, terima kasih Pak Bagja, Mas Ferry, Mas Alwan karena sudah berkenan bergabung di diskusi siang hari ini. Itu aja mungkin Mbak Vio, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Closing statement Mas Ihsan menjadi akhir dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah bersedia hadir. Terima kasih Bu Evi, Pak Bagja, Mas Ferry, Mas Alwan dan juga Mas Ihsan yang sudah membagikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dan sudah bergabung hingga akhir acara. Nantikan diskusi kode inisiatif lainnya yang membahas dan juga mengawal hasil dari pemungutan suara ulang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya tutup diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, Kak Evi, Mas Ferry, Bang Alwan, Mas Ihsan, Pak Bagja, Bu Evi, makasih diskusinya. Mas Hadar. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hadar. Minggu-minggu direpotin diskusi ini. Enggak apa-apa. Sukses terus kode inisiatif. Iya, sukses terus Sukses, kode Bang. inisiatif. Ya. Yo, Waalaikumsalam.